Otot punggung atau otot back itu sebenarnya merupakan otot yang cukup banyak komponen penyusunnya. Jadi mungkin ada latissimus dorsi, ada teres major, ada rhomboids, ada trapezius, dan mungkin kalau kalian mau masukin bahu belakang, rear delts, itu juga termasuk. Meskipun banyak, sebenarnya kalian nggak perlu untuk latihan back atau punggung terlalu ribet. Cukup dengan latihan minimalis dan efektif aja, itu udah bisa membangun otot back kalian. By the way, kalau kalian emang serius mau belajar fitness, bisa langsung gabung ke Akademi Fitness, link gue sertakan di bio. Pertama, kita akan bahas terkait anatomical structure. Latissimus dorsi atau otot lats itu adalah otot punggung yang terletak di bagian belakang atau di bagian punggung tapi sedikit keluar. Otot ini jika dilatih akan memberikan efek badannya yang lebar. Mungkin kalian pernah dengar soal V-taper. Latissimus dorsi ini adalah komponen penting dari V-taper itu. Lats itu menempel pada lengan atas kalian dekat bahu, menjalar ke tulang belakang T7 sampai T12 sampai ke iliac crest kalian. Ada beberapa aksi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh latissimus dorsi. Yang pertama itu adalah scapular retraction atau ketika kalian menjepit bagian belikat kalian atau membusungkan dada, ya khususnya untuk latissimus dorsi yang seratnya itu lebih horizontal. Yang selanjutnya itu adalah humeral extension. Ketika kalian membawa lengan kalian dari posisi tinggi ke posisi bawah atau membawa lengan kalian sampai ke belakang. Otot yang lain itu adalah teres major. Teres major itu adalah otot punggung yang sebenarnya arahnya itu mirip dengan latissimus dorsi kalian. Jadi letaknya itu ada di sekitaran ketiak. Ya, kalau kalian pengen tahu untuk posisinya dia menempel dari scapula atau tulang belikat kalian bagian bawah menjalar sampai ke lengan atas kalian. Aksi utama yang tercipta dari teres major itu adalah humeral extension atau sekali lagi membawa lengan kalian ke belakang atau dari atas ke bawah, dan juga yang memungkinkan yang lain adalah horizontal abduction atau ketika kalian menjauhkan lengan kalian secara horizontal atau secara menyamping keluar. Yang selanjutnya itu adalah otot trapezius. Otot trapezius itu adalah otot yang cukup besar yang terletak di punggung kalian di bagian tengah sampai ke atas. Bentuknya itu cukup panjang, jadi otot trapezius itu akan mengcover bahkan dari bagian leher, bagian pundak, sampai bagian punggung bagian tengah bawah kalian. Otot ini jika dilatih itu akan memberikan satu, efek pundak kalian yang lebih tinggi, dua, akan memberikan efek bagian punggung kalian lebih tebal, khususnya untuk trapezius bagian tengah dan trapezius bagian bawah. Beberapa aksi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh trapezius itu ada 3. Yang pertama untuk trapezius bagian atas atau bagian pundak, itu mereka bisa untuk melakukan scapular elevation atau shoulder elevation. Kalian bisa bayangin mungkin ketika kalian naikin pundak kalian ke telinga, ketika kalian bilang nggak tahu. Yang selanjutnya itu adalah scapular retraction, khususnya untuk trapezius bagian tengah. Jadi sekali lagi scapular retraction itu adalah ketika kalian menjepit scapula atau belikat kalian seperti membusungkan dada. Yang selanjutnya itu adalah scapular depression. Berlawanan dengan serat otot yang bagian atas, yang bawah karena arahnya ke bawah, itu dia bisa melakukan scapular depression atau ketika kalian menurunkan bagian bahu kalian ke bawah. Yang selanjutnya itu adalah rhomboids. Rhomboids itu adalah otot yang terletak di bawah trapezius yang juga jika dilatih itu bisa memberikan otot back kalian sedikit ketebalan. Dan rhomboids ini cukup simple karena dia itu menempel dari tulang belakang hingga scapula kalian. Jadi aksi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh rhomboids itu adalah scapular retraction atau ketika kalian menjepit scapula kalian. Dan gue include satu otot lagi yaitu posterior deltoids atau bahu bagian belakang. Jadi bahu bagian belakang ini sangat-sangat aktif sebenarnya ya ketika kalian melakukan gerakan pulling. Karena bagian bahu ini mempunyai leverage yang cukup bagus untuk melakukan horizontal abduction atau bahkan humeral extension. Karena posisinya yang sangat menguntungkan ini. Sekarang kita akan membahas gimana sih cara kita melatih otot back. Jadi kalau kalian lihat secara fungsional anatomi sebenarnya beberapa otot back meskipun lokasinya sedikit berbeda itu mereka mempunyai tugas yang sama. Jadi daripada kita pusingin bagaimana caranya kita isolasi satu otot back karena itu nggak mungkin terjadi, maka kita bisa untuk melatih otot back tersebut dengan pola gerakan yang mereka memang aktif. Jadi hampir nggak mungkin kalian bisa untuk ngilangin otot lats kalian gitu ketika pull down atau ketika posisinya lebar, tangannya sempit. Itu otot latsnya mungkin akan berbeda aktivasinya tapi nggak akan 100% hilang. Jadi menurut gue isolasi otot back atau otot tertentu di back itu bodoh sih. Jadi gerakan pertama yang kita akan bahas itu adalah vertical pull. Vertical pull itu berarti ketika kalian menarik dari atas ke bawah. Jadi ini melatih pola gerakan humeral extension. Nah berarti otot-otot yang cukup aktif adalah teres major, latissimus dorsi,
kaki, dan mungkin bagian trapezius yang bawah. Jadi gerakan yang sangat-sangat gue suka itu adalah pertama cable lat pull downs. Yang kedua itu adalah pull up kalau kalian bisa ya, atau assisted pull ups dengan menggunakan mesin ataupun resistant band. Dan yang ketiga itu machine pull down. Jadi pakai mesin, pokoknya intinya adalah dari atas ke bawah itu semuanya sama aja. Yang penting untuk kalian ketahui adalah ketika kita melakukan yang namanya vertical pull ataupun pulling in general, kita jangan mengunci scapula kita. Kenapa? Sekali lagi, karena dari anatomical function yang udah gue jelasin, banyak otot tersebut yang berpengaruh pada posisi scapula. Misalkan let's say rhomboids dan juga lats sekalian. Ketika kalian mengunci posisi belikat kalian tidak membiarkan otot tersebut untuk melakukan perubahan panjang yang berarti. Selain itu, kalau kalian pengen membias lats, kalian bisa untuk menggunakan grip atau posisi siku yang lebih dekat ke tengah tubuh kalian atau lebih tuck in. Untuk range of motion sendiri, menurut gue cari range of motion yang kalian paling nyaman. Ada beberapa orang yang nggak bisa untuk reach overhead atau naikin tangan sampai benar-benar ke atas, ya kalian bisa untuk pakai pull down yang lebih diagonal, atau kalian bisa untuk ngelimit range of motion dari pull down kalian. Gerakan yang kedua itu adalah horizontal pull. Kalau vertical pull itu melatih otot-otot yang seratnya itu lebih vertikal, maka bagian horizontal itu melatih otot-otot back yang seratnya lebih segaris atau horizontal itu sendiri. Jadi ketika kalian membicarakan soal horizontal pull, berarti gerakannya adalah rowing. Kalian bisa untuk pakai cable rows, bisa pakai pendlay rows, bisa pakai dumbbell rows. Yang membedakan di sini hanya posisi siku kalian aja. Kalau kalian pengen melatih yang lebih middle back, yang lebih ke atas gitu ya, itu kalian bisa untuk pakai siku yang lebih kebuka atau lebih flared out. Jadi kalau kalian pakai yang lebih flared out, mungkin aja rhomboids, mungkin middle trapezius, mungkin rear delts kalian itu akan terlatih dengan cukup oke. Sedangkan kalau kalian pengen melatih lats, ya apalagi bagian yang lebih horizontal atau lebih garisnya ke samping, maka saran gue bisa menggunakan close grip atau ketika posisi siku kalian itu lebih dekat ke tengah tubuh. Sekali lagi, jangan kunci belikat kalian, apalagi di gerakan rowing, karena ketika kalian kunci belikat kalian, rhomboids, trapezius, dan yang lainnya itu tidak bisa mengalami perubahan panjang yang berarti. Yang terakhir itu adalah shrug rows. Kalau ketika kita ngomongin shrug rows atau variasi shrugs ya, itu kita melatih yang namanya trapezius bagian atas atau yang memberikan efek pundak kalian lebih tinggi. Jadi kalian bisa menggunakan shrug row variation, kalian bisa shrugging aja pakai dumbbell, pakai Smith machine, atau bisa pakai cable. Dan sebenarnya latihan back cuma cukup 3 itu aja. Kalian mungkin mau tambahin lagi posterior delts training, it's okay. Kalian bisa untuk pakai face pull, bisa pakai reverse pec deck. Tapi menurut gue sebenarnya rear delts itu udah cukup aktif kok di gerakan pulling. Kalau pola latihan untuk fokus ke back itu gimana sih? Sekarang kita akan bahas kalau misalnya kita mau fokus ke back, pola latihan harus seperti apa. Back itu menurut gue bisa menerima volume atau frekuensi yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kalian memang fokus banget, kalian bisa latih minimal 2 sampai bahkan 4 kali seminggu untuk otot back. Ya tetap dengan konsiderasi kalau misalkan 4 kali berarti kalian gak bisa ngelakuin 3 gerakan sekaligus atau bahkan 5 gerakan gitu, karena akan pasti kecapean. Jadi kalian bagi-bagiin aja gerakannya, mungkin 2 sampai 3 kali itu oke banget. Kalian bisa untuk masukin 2 sampai 3 gerakan. Kalau misalkan semakin banyak frekuensinya, maka semakin sedikit gerakannya per sesi. Dan sebenarnya otot back itu kalian bisa campur dengan berbagai macam otot yang lainnya. Gak masalah kalian mau campur ke dada, gak masalah kalian mau campur ke kaki. Tapi yang jelas adalah kalau kalian memang prioritas banget nih, mau prioritasin banget back kalian, maka saran gue kalian bisa untuk ngelakuin back di posisi atau di saat sesi di awal. Jadi contohnya sebelum latihan chest, kalian bisa latihan back dulu. Jadi kira-kira begitu untuk latihan otot back. Kalau kalian pengen tahu latihan otot lainnya, ya coba kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian udah gak sabar, sebenarnya ada kok di Discord gratis gue, Academy Fitness. Silahkan kalian lihat, di situ gue udah ajarin cara untuk melatih otot lengkap ya, mulai dari dada, bahu, tangan, semuanya. Akhir kata, gue Doni Senjaya, gue harap video ini bisa berguna untuk kalian dan tetap berlatih, tetap semangat. Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian. Bye bye.